Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nur Faida dengan NPM 235201111084. Di sini aku akan menjelaskan subjek hukum mengenai pengangkutan jalan. Seperti yang kita tahu, subjek hukum merupakan pendukung kewajiban dan hak dapat berstatus badan hukum, perusahaan, badan hukum, dan perseorangan. Lalu diklasifikasikan lagi pihak-pihak dari subjek hukum tersebut. Dalam hukum pengangkutan adalah mereka yang berhak langsung secara terikat memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dari perjanjian pengangkutan, yaitu pihak-pihaknya itu adalah pengangkut, pengirim, dan penumpang. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menentukan bahwa pengangkutan adalah perpindahan barang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Pengangkutan jalan diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang dan atau barang dari kendaraan umum di jalan. Lalu, apabila perusahaan pengangkutan umum berbentuk badan hukum, bentuk badan hukum tersebut boleh badan usaha milik negara, BUMN, itu misalnya ada Pendamri, dia itu termasuk ke pengangkutan penumpang. Lalu ada juga persekutuan badan hukum, itu boleh berbentuk CV dari titipan selat, yaitu contohnya buat pengiriman barang. Lalu ada juga perseorangan ini contohnya PO Putra Remaja, dia juga pengangkutan penumpang. Lalu setelahnya itu yaitu penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan atas dasar ini ia berhak memperoleh jasa dari pengangkutan tersebut. Lalu penumpang juga mempunyai dua status, yaitu statusnya sebagai subjek dan juga sebagai objek. Namun apabila sebagai subjek, penumpang itu harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di badan hukum. Ini menurut ketentuan dari pasal 1320 KUHP. Lalu selanjutnya perusahaan penunjang pengangkutan, yaitu ada agen perusahaan atau travel agency yang mana mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkutan, yaitu perusahaan pengangkutan penumpang. Berfungsi travel agency ini berfungsi dalam perjalanan keagenan yang bertindak untuk dan atas nama pengangkutan. Jadi agen perjalanan ini menjalankan perusahaan yang dibilang jasa pengangkutan penumpang dengan mendapat imbalan jasa dari perusahaan yang diageninya. Lalu selanjutnya hubungan hukumnya adalah pembelian kuasa keagenan atau kontrak of representative agency. Kegiatan usaha agen perjalanan dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia, itu bisa berbentuk perseroan berbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan agen perjalanan. Selanjutnya mengenai objek akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Elma Sucivania, NPM 2312011185. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek hukum pengangkutan jalan. Yang pertama, di dalam objek hukum pengangkutan jalan ada alat pengangkut. Alat pengangkut di jalan disebut dengan kendaraan bermotor umum yang dijalankan oleh sopir. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan oleh pengangkutan orang atau barang dengan dipungut bayaran. Sesuai dengan pasal 1, angka 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain kendaraan umum, ada lagi yang disebut dengan kendaraan khusus. Kendaraan khusus yakni kendaraan derek, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan ambulans, kendaraan ternak, kendaraan barang berbahaya, dan kendaraan pencampur beton. Selanjutnya, ada muatan. Muatan dalam alat pengangkut di jalan adalah salah satunya adalah barang umum seperti bahan makanan, perabotan rumah tangga, produk industri, barang dagangan, dan ada juga barang berbahaya seperti racun, kimia racun, selanjutnya ada peledak, bahan mudah terbakar, limbah B3, dan ada juga barang khusus, yaitu seperti hewan hidup, bahan cair, ataupun bahan dalam suhu tertentu seperti daging beku. Nah, selanjutnya adalah biaya angkutan. Menurut pasal 166 dan pasal 167 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jalan ataupun pengguna jasa dan penyelenggaraan angkutan. Perkenalkan, nama saya Natalia
Biologi NPM saya 2312011027. Di sini saya akan menjelaskan subjek dan objek dari pengangkutan kereta api. Berdasarkan pengangkutan kereta api sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, subjek dalam perkeretaapian yaitu pengangkut. Pengangkut adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang badan usahanya menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum dan wajib memiliki izin usaha dan izin operasi dari pemerintah. Dalam hal tidak ada badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sarana perkeretaapian. Contohnya badan usaha milik negara yaitu PT Kereta Api Persero sebagaimana diatur dalam pasal 25-32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Yang kedua yaitu penumpang yang berkewajiban utama membayar biaya pengangkutan dan hak atas pelayanan pengangkutan. Lalu objek dalam perkeretaapian yaitu kereta api. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkai dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel terkait dengan perjalanan kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratul Soleha dengan NPM 23120111457. Dalam penugasan diskusi kelompok, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai subjek dan objek dalam pengangkutan kapal laut atau perairan. Penjelasan mengenai subjek pengangkutan kapal laut atau perairan. Subjek hukum dalam pengangkutan kapal laut adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan kapal laut. Pertama, ada pihak yang terkait secara langsung dalam perjanjian pengangkutan, seperti pihak pengangkut, yaitu pihak yang menyediakan jasa pengangkutan barang dan atau penumpang dengan kapal. Pengangkut umumnya adalah perusahaan pelayaran yang berstatus badan hukum, contohnya PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Kemudian ada pihak penumpang, yaitu pihak yang menggunakan jasa pengangkutan kapal untuk melakukan perjalanan. Penumpang itu selalu berstatus perseorangan ya. Kemudian ada pihak pengirim barang, yaitu pihak yang mengirimkan barang melalui kapal laut. Nah, pengiriman barang itu kan dapat berupa perseorangan atau badan hukum seperti perusahaan manufaktur atau eksportir. Lalu ada juga pihak penerima barang, yaitu pihak yang menerima barang yang diangkut oleh kapal laut. Nah, penerima barang juga itu dapat berupa perseorangan atau badan hukum seperti distributor atau importir. Kedua, pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan, seperti perusahaan ekspedisi muatan, yaitu perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pengumpulan, penyimpanan, penyortiran, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dokumen, pengiriman, pengangkutan, pengurusan pembongkaran, penerimaan, dan penyerahan muatan kapal laut. Perusahaan ekspedisi muatan bertindak sebagai perantara antara pengirim barang dan pengangkut kapal laut untuk memastikan barang kiriman sampai ke tujuan dengan aman dan efisien. Lalu ada perusahaan agen perjalanan, yaitu perusahaan yang membantu penumpang dalam merencanakan dan melaksanakan perjalanan dengan kapal laut. Kegiatan usaha agen perjalanan kapal laut itu meliputi pemesan tiket, pengaturan akomodasi, pengurusan dokumen perjalanan, dan beberapa lainnya. Selanjutnya ada perusahaan agen pelayaran, yaitu perusahaan yang bertindak sebagai perwakilan perusahaan pelayaran di pelabuhan. Biasanya tugasnya itu bisa mengurus dokumen kapal dan muatan, menyediakan kebutuhan kapal selama di pelabuhan, ada bea cukai, kemudian perusahaan bongkar muat. Selanjutnya ada juga perusahaan muat bongkar, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab atas kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan. Nah, kegiatannya itu biasanya penyimpanan sementara barang di terminal, kemudian juga penyerahan barang kepada penerima barang. Pada umumnya ya, pihak-pihak yang berkepentingan ini status subjek hukumnya itu dapat berupa badan hukum atau persekutuan, bukan badan hukum. Penjelasan mengenai objek pengangkutan kapal laut atau perairan. Objek hukum pengangkutan kapal laut adalah segala sasaran yang digunakan dalam kegiatan pengangkutan untuk mencapai tujuan. Objek-objek ini meliputi alat pengangkut,
yaitu kapal itu sendiri yang dapat berupa kapal penumpang, kapal barang, kapal kargo, atau kapal tanker. Setiap jenis kapal memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda ya. Lalu ada muatan, yaitu barang dan atau orang yang diangkut oleh kapal. Barang yang diangkut itu juga dapat berupa berbagai jenis komoditas seperti hasil pertanian, barang manufaktur, atau bahan bakar. Selanjutnya ada biaya angkutan, yaitu tarif yang dikenakan untuk pengangkutan barang atau penumpang dengan kapal. Untuk pengangkutan barang itu biaya ini disebut freight. Lalu selanjutnya ada dokumen angkutan. Dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengangkutan kapal laut. Contohnya ada tiket kapal untuk penumpang dan bill of lading atau konosimen untuk pengangkutan barang. Bill of lading itu berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang, bukti penerimaan barang oleh pengangkut, dan bukti adanya perjanjian pengangkutan. Yang terakhir, undang-undang yang mengatur pengangkutan kapal laut atau perairan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran yang kemudian diganti serta direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sekian penjelasan mengenai subjek dan objek pengangkutan kapal laut dan perairan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafani dengan NPM 235201045. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek yang terdapat dalam pengangkutan niaga udara. Badan usaha pengangkutan udara wajib mengangkut orang-orang atau badan kargo atau pos yang disepakatinya. Mengangkut orang badan kargo atau pos telah disepakatinya perjanjian pengakuan dan wajib memberikan pelayanan yang layak pada setiap pengguna jasa pengangkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati. Perjanjian pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dibuktikan pada tiket penumpang dan dokumen muat terdapat dalam Undang-Undang Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Terdapat beberapa subjek yang terlibat di dalam pengangkutan udara. 1. Pengangkut. 2. Serikat penerbangan menyediakan kekhidmatan pengangkutan udara seperti Malaysia Airlines, AirAsia, dan FedEx. 2. Menghantar atau shipper. Pihak yang menghantar atau menyerahkan barang untuk dipindahkan melalui udara. Boleh jadi individu, syarikat, atau pengeluar. 3. Menerima atau chain signer. Pihak yang menerima barang atau destinasi akhir. Agen pengangkutan. Free ride forwarder. Pihak ketiga yang mengurus dokumen logistik, dokumen bagi pihak penghantar atau penerima. Pihak berkuasa penerbangan. Affiliation Authority, badan yang mengawal keselamatan undang-undang dan kepiawaian penerbang seperti CAAM, Civil Aviation Authority of Malaysia, atau ICAO, International Civil Aviation Organization. 6. Pengendali lapangan terbang, Airport Operator, pihak yang mengurus kemudahan dan pengkhidmatan di lapangan terbang termasuk pemindahan kargo. Objek dalam pengangkutan niaga. Dokumen pengangkutan niaga terdiri dari tiket penumpang dan pesawat udara, pas masuk pesawat udara dan niaga, tanda pengenal bagasi, surat muatan udara niaga, hal muat mengenai tiket penumpang di dalam pengangkutan niaga, nomor tempat tinggal dan penerbitan, nama penumpang atau nama pengangkut, tempat, tanggal, waktu pengangkutan dan tujuan pendaratan, nomor penerbangan, pernyataan bahwa pengangkut tunduk dalam undang-undang. Pesawat udara komersial, pesawat penumpang, pesawat kargo fire, pesawat kombinasi penumpang plus kargo. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.